Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Nur. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu fungsi pada struktur data linked list yang berupa sorted insert atau memasukkan secara berurutan. Nah, sebelum ke penjelasan fungsi tersebut, kita membahas dulu apa sih itu linked list. Linked list merupakan sebuah tipe data di mana dia tuh berbentuk dari kumpulan node. Node itu sebuah titik di mana dia itu memiliki pertama itu data mereka sendiri, kemudian itu ada sebuah pointer atau petunjuk. Di sini saya menggambarkan datanya itu tetap saja data, kemudian pointernya saya ganti merupakan sebuah next, yaitu data selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian sudah lumayan advance, kalian bisa memiliki variabel selanjutnya, itu mungkin ada self reviews, kalau singkatnya ref gitu aja, itu bisa. Jadi kita memiliki sebuah data di mana data setelahnya apa dan sebelumnya itu apa, itu bisa sekali. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hanya menggunakan si next aja, seperti itu. Nah, kita langsung lihat ke fungsi mainnya dulu. Jadi ini fungsi yang paling krusial, atau ya inilah fungsi pemanggilannya, seperti itu. Oke, ini saya uncomment dulu. Oke, nah, di sini kita lihat saya membuat sebuah variabel linked list di mana nanti kita akan memasukkan beberapa node atau semua node ini ke dalam linked list tersebut. Pertama, saya inisialisasi dulu si head dari sebuah linked list ini dengan first node, di mana first node isinya itu 40. Oke, kemudian saya isi linked list dengan second node, third node, fourth, and fifth. Nah, setelah itu saya cetak titik-titik tersebut menggunakan fungsi print nodes. Nah, tetapi walaupun ini namanya urut ya, kan first, second, third, fourth, fifth, akan tetapi isinya tuh acak. Pertama 40, yang kedua 20, 30, 50, 40. Oke. Nah, ketika kita sudah eksekusi hasilnya, maka dia terurutan seperti ini. Ini apa itu nggak masalah, itu cuma log buat saya. Oke, jadi gimana sih fungsinya? Mari kita lihat fungsi sorted insert itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya menggunakan kode editor Vim. Pada kalian menggunakan kode editor lain seperti VS Code ya, tolong di uninstall, pakai Vim aja. Oke, kemudian pertama di fungsi sorted insert kita memiliki dua parameter, yaitu self dan node. Akan tetapi ketika kita menggunakan pemanggilannya di misal di line 37 ini, itu cuma ada satu variabel doang. Kemudian yang nggak kepake yang mana nih, self atau new node? Nah, dua-duanya kepake jawabannya. Nah, sebenarnya si self ini itu merujuk ke dalam kelas itu sendiri, seperti itu. Nah, apabila kalau kalian pernah pakai JavaScript atau bahasa pemrograman lain, mungkin saya nggak tahu ya, itu kalian bisa hilangin aja si self ini itu, kemudian langsung pakai this. Kalau di JavaScript itu self itu penggantinya this, karena itu merujuk ke sini gitu. Oke, nah di sini saya membuat 3 buah variabel utama, yaitu node, ref, kemudian is switch. Nah, dimana node dan ref itu isinya sama, yaitu head sekarang itu isinya berapa, kemudian is switch itu menandakan bahwa kita sudah melakukan sebuah pemasukan data, seperti itu. Oke, nah pertama yang kita lakukan itu mengecek apakah data sekarang itu lebih besar daripada data yang akan kita masukkan. Nah, ini sangat cocok pada kasus pertama kita, yaitu di sini, di mana data pertama itu isinya 40 dan kemudian data kedua isinya 20. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Data pertama itu 40, di mana next-nya itu kosong.
kemudian data kedua itu 20. Nah, karena dia lebih besar, mari kita ganti si head ke 20. Dan kemudian kita assign variabel sekarang atau si head sekarang ini ke dalam next dari new node atau si 20 ini. Hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi pertama itu dia ada di bawah, kemudian kita ganti dia, misal di sini saya kasih terang gitu ya. Oke, nah ini kan head sekarang ya, berarti kita pindah. Nah seperti itu. Kemudian di sini kan saya ganti self head sama dengan new node, kita sudah pindah. Kemudian kita pasang new node next, yaitu dengan node atau current node atau isi dari variabel sekarang atau node sekarang, yaitu 40. Seperti itu. Oke, jangan lupa is switch-nya diisi dulu, jadi dia tidak usah melakukan sebuah mekanisme ini lagi. Apabila kalian lakukan, terkadang itu malah akan menimbulkan sebuah error. Oke, nah kita sudah selesai. Kemudian masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu apabila ini lebih kecil, nah kita masuk ke dalam sini. Salah satu contoh yang bagus di sini tuh merupakan ini, bagian yang kedua, insert yang kedua, yaitu memasukkan fungsi third ini, third node. Kita third node itu isinya 30. Oke, kemudian headnya itu 20, dimana nextnya itu 40 dan next 40 itu 6. Oke, di sini kita melakukan perulangan dulu, dimana kita cuma mengecek apakah node itu 6. Maka kalau kita melakukan sebuah perulangan, maka dia akan berhenti pada perulangan ketiga, dimana node sekarang itu 6 itu ketika kita sudah mengulang 3 kali, 1, 2, 3. Oke, jadi perulangan pertama, apakah node sekarang itu lebih besar daripada data yang akan datang? Pertama jawabannya salah. Oke, jadi kita ke perulangan selanjutnya, yaitu 40. Nah, di sini saya mengassign sebuah variabel di mana previous merupakan node tetap ya. Nah, kemudian si node itu akan kita ganti dengan next node, di mana itu akan merujuk ke val atau value atau titik selanjutnya, yaitu di mana 40. Kan setelah 20 itu 40. Kemudian kita cek lagi apakah 40 lebih besar daripada 30. Ya, kalau iya kita ganti dulu. Nah, di mana previous next sama dengan new node. Nah, di sini kita sudah mengassign di mana previous next itu sama dengan node yang sebelumnya itu 20. Jadi kita isikan 20 dengan new node yaitu 30. Dan kemudian kita isikan lagi new node sama new node next sama dengan node, di mana node sekarang itu posisinya itu 40 dan nextnya itu 6. Seperti itu. Maka hasilnya kan seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian mekanisme terakhir itu ini, dimana ini akan melakukan sebuah pengisian pada kolom terakhir. Nah, di contoh pengisian yang ini, yang fourth, yang keempat, dimana isinya itu 50. Oke, semisal nih, ini kan mengecek apabila datanya itu kosong, apabila data sekarang itu lebih besar daripada data yang baru. Apabila datanya yang baru itu paling besar, nah kita akan melakukan cek dulu. Di sini kan lebih kecil semua nih, berarti di sini tuh kita bisa ibaratkan bahwa dia itu absolut besar, seperti itu, absolut yang paling besar sekarang. Jadi langsung aja kita isi nextnya itu, misal contoh ya, kalau kalian mau pertama itu kasih 20, 30, 40, kemudian nah, jangan lupa head. Nah, kemudian isi yang baru itu kan 50 ya. Pertama kan kita cek dulu di sini nih, apakah node sekarang itu lebih besar daripada data. Jawabannya salah, karena 20 itu lebih kecil daripada 50. Kemudian di sini kita melakukan perulangan, di mana
ternyata semua data yang ada di dalam linked list itu lebih kecil daripada data yang baru. Nah, jadi kalau dia itu lebih kecil semua, kita tinggal assign aja variabel terakhir itu yaitu previous node. Jadi jangan pakai node ya, karena di node ini saya menunjukkan sebuah node, next node, dimana ini akan menunjukkan ke nextnya, dimana next dari 40 itu 0. Kalau kita isikan non sama dengan new node itu sama aja, karena itu kosong seperti itu. Jadi saya menggunakan previous next. Jadi setelah 40 itu apa? Setelah 40 itu data yang baru yaitu 50. Jadi di sini kita ganti 50 dan 50 itu nextnya itu defaultnya 6 seperti itu. Nah, kemudian inputan terakhir itu fifth node itu 10. Di mana 10 kita cek di sini langsung apakah 10 lebih kecil daripada apakah 10 lebih besar daripada 20? Tidak. Jadi kita masukkan di sini. Kita ganti headnya, kemudian kita kasih 10 gitu. Kita ganti headnya, kemudian kita assign yang lain ke dalam sekarang seperti itu. Oke, mungkin coba kita jalankan lagi. Oke, masih bisa ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.